Pemirsa, seorang influencer diduga hina suku tertentu saat live streaming viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat meminta polisi menangkap pelaku. Bandung dia. King. Kata-kata hari ini, Pak. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Resbob. Dalam potongan video, influencer tersebut menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Bandung dia. Tak hanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Bikin sama aja, tapi ya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan geram. Erwan meminta pihak kepolisian untuk memproses serta menangkap pemilik akun, yaitu Resbob, karena sudah menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Terus terang, saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Bandung dia. Tak hanya Wakil Gubernur Jawa Barat, warganet asal suku Sunda juga geram dan marah dengan pernyataan sara dari influencer tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Itu deh. Pokoknya semua Sunda. Diduga supir meninggal dunia saat mengemudi sebuah truk di Tulungagung, Jawa Timur oleng hingga menabrak pesepeda. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam negara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Bundesliga live di Sindo News TV. Myanmar versus Filipina live di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas Tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dari Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.
This is spectacular. This is absolutely wonderful. Predator siap tampil habis-habisan melawan The Iron One. And they were caught off guard completely. Oh, it's magnificent. Have you ever seen the like of that? FC St. Pauli versus FC Heidenheim. That goes all the way through. It is simply sensational. Bundesliga live di Sindo News TV. Yang konflik siapa, yang rugi siapa? Itulah kata-kata yang muncul di benak para pedagang yang sejak malam mendengar kabar kios mereka telah terbakar. Aksi anarkis dua pihak bertikai telah menghanguskan kios tempat para pedagang mencari nafkah. Saat mendatangi lokasi siang tadi, mereka berusaha mencari barang-barang yang masih bisa terselamatkan. Namun kios sudah menjadi debu, hampir tidak ada tersisa. Mereka pun meminta bantuan pemerintah dan sanksi tegas kepada para pelaku. Mungkin kerugiannya dalam tuh udah habis total, perlistrikan mati, benda-benda juga terbakar, atap angus semua, barang-barang di dalam yang terselamatkan hanya kulkas saja. Kami sama sekali tidak mengetahui apapun kejadiannya. Kami hanya sebagai penonton. Mungkin kami di sini karena terpaksa menonton karena kami juga pelaku UMKM berjualan murni, apalagi di situasi seperti ini. Banyak yang keluarga bergantung hidup semua dan hidup mati kami di sini. Kami berharap dari pihak pemerintah memberikan keadilan dan mungkin simpati atas kejadian ini bisa turun langsung. Bagaimana satu TMP kuliner ini yang sudah menjadi legend tempat makan kita selama ini menjadi korban. Pemirsa, aksi mata elang alias matel seringkali membuat masyarakat geram. Modus kelompok penagih hutang selalu sama, mulai dari penghentian kendaraan di jalan raya, penarikan paksa, hingga intimidasi. Bang, matel ini. Matel, Bang. Woi, mari, woi. Ntar lu kasar, gua kasar, nggak suka. Lagi-lagi mata elang alias penagih hutang berulah. Seorang warga di Sukmajaya, Depok menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok mata elang. Akibatnya korban luka serius karena dibanting pelaku. Masih dari Depok, Jawa Barat, kali ini kelompok penagih hutang merebut motor milik warga di Jalan Raya Margonda. Korban berusaha mempertahankan kendaraannya hingga sempat terjadi tarik-menarik. Aksi perampasan ini tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian. Tak butuh waktu lama, polisi yang mendapat laporan segera menangkap pelaku. Video perlakuan semena-mena mata elang atau penagih hutang belakangan viral bermunculan di media sosial. Aksi mereka selalu dengan pola yang sama, mulai dari penghentian kendaraan di jalan raya, menarik paksa, hingga intimidasi yang berujung ricuh. Berdalih suruhan dari perusahaan pembiayaan, kelompok mata elang menyasar kendaraan warga. Tak jarang meski status kendaraan sudah lunas, matel atau mata elang tetap merampas kendaraan itu dan pemilik yang tak berdaya terpaksa merelakan motor mereka raib. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tata cara penagihan tunggakan yang sesuai dengan kaidah. Pada titik ini, peran polisi dan masyarakat menjadi penting. Aparat diharapkan menindak setiap pelanggaran, sementara masyarakat segera melaporkan tindakan premanisme pada pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan.